Saya awali dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ingat pesan Bapak, selalu jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, makan makanan bergizi yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, terus kita bisa ketemu lagi di sekolah tatap muka. Ya. Oke, anak-anak. Jadi minggu yang lalu kita kan sudah membahas berkaitan dengan masalah perekonomian. Ya. Nah, untuk hari ini kita membahas masalah sistem ekonomi. Ya, kita bahas masalah sistem ekonomi. Nah, oke, untuk melanjutkan materi inti ke dalam sistem ekonomi, perkenankan Pak Agus untuk menampilkan slide presentasi ya berupa slide PowerPoint. Bentar, tak sharing dulu. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Ada yang mau berpendapat? Sistem ekonomi seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi adalah suatu cara untuk mengatur atau mengorganisasikan segala aktivitas perekonomian. Ini yang terjadi atau yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Ini sistem ekonomi. Berikutnya kita bahas, ada beberapa sistem ekonomi itu yang digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Ya. Nomor 2, ada sistem ekonomi sosialis. Nomor 3, ada sistem ekonomi kapitalis. Nomor 4, ada sistem ekonomi campuran. Nah, kita bahas yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sebelum kita bahas ciri-cirinya, Bapak punya tayangan YouTube. Didengarkan, saya putarkan dulu. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dasar. Pola pemikiran di dalam mengelola faktor-faktor produksi masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keahlian maupun modalnya. Cara berproduksi hanya mengandalkan tenaga manusia dan tergantung dari faktor lain. Sistem ini terdapat pada masyarakat yang cara hidupnya masih tradisional. Mereka memproduksi sendiri barang-barang yang diperlukan meskipun dengan cara sederhana. Mengingat mereka belum mengenal teknologi, jika ada masih sangat sederhana. Semua kegiatan berdasar tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Kegiatan ekonomi lebih tertuju untuk mempertahankan yang telah ada. Tidak ada usaha untuk memperoleh sesuatu yang baru. Karena mereka menganggap apa yang mereka miliki telah memadahi. Secara umum kebutuhannya tidak lebih dari kebutuhan makan dan minum yang dapat mereka atasi. Dengan bercocok tanam, beternak, dan berburu, pada sistem ini perdagangan belum dikenal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ya, yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Pertama, masyarakatnya masih mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia. Yang kedua, pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas perekonomian. Nah, yang kalian sebutkan tadi, bahwa peran pemerintah terbatas, itu di sini maksudnya. Ya, paham ya? Yang ketiga, tujuan utama aktivitas perekonomian adalah untuk memenuhi kehidupan. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh temanmu itu. Ya, jadi untuk memenuhi kehidupan. Yang kedua, ada sistem ekonomi sosialis. Ada yang tahu? Sosialis itu seperti apa? Nah, komunis, 1, 2. Ya, Rusia. Ya. Itu ciri-ciri yang paling dominan itu, Rek. Negara mempunyai kekuasaan yang sangat dominan terhadap kegiatan ekonomi. Yang terkenal apa? Semuanya diatur negara. Cina, ya terus.
Korea Utara, wah cocok betul. Ya, ciri-cirinya ini. Semua sarana dan fasilitas produksi dikuasai oleh negara. Lanjut, yang kedua, negara sebagai pengatur dan penetap semua kegiatan perekonomian. Yang ketiga, hak individu itu tidak diakui sama sekali, sehingga tidak ada kebebasan dalam beraktivitas. Bentar. Penganutnya ada Rusia, ada Cina, ada Korea Utara. Ini sosialis. Yang ketiga ini ada sistem ekonomi kapitalis. Ada yang tahu? Negara penganut sistem ekonomi kapitalis. Ya, Amerika, Inggris, Jepang, Korea Selatan. Ya, betul. Ciri-cirinya ini. Masyarakat punya kebebasan yang banyak dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Jadi masyarakatnya diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Nah, dampak positifnya apa, Rek? Kalau masyarakat diberikan kebebasan. Penggunaan sumber daya optimal. Betul. Lanjut, ciri berikutnya. Sarana dan fasilitas produksi banyak yang dimiliki oleh perseorangan atau individu. Nah, bapak ekonomi kapitalis itu adalah Adam Smith. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Ini salah satu sistem ekonomi yang dianut oleh banyak negara. Ini adalah sistem ekonomi ini, sistem ekonomi campuran. Ya, ciri-cirinya ini, Rek. Pemerintah dan swasta berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan ekonomi. Yang kedua, pemerintah memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Oke, dari ciri-ciri ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Yang kurang jelas yang mana? Negara penganut sistem ekonomi campuran, siapa saja? Malaysia, terus Thailand, betul. Tugasnya tugas kelompok, ya. Tugas kelompok ini diskusikan dengan kelompokmu tentang sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia. Nah, tadi ada yang pendapat, si Hilma tadi berpendapat, Pak, sistem ekonomi Indonesia itu sistem ekonomi yang bagaimana? Nah, tadi nyebutkan ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu seperti yang bagaimana dari keempat-empat yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu. Pertama, tunjukkanlah dasar hukum sistem ekonomi Indonesia. Jadi sistem ekonomi Indonesia kamu cari, silakan browsing, ya, cari-cari di internet. Nah, kalau sudah ketemu, tunjukkan dasar hukumnya. Sistem ekonomi yang digunakan Indonesia itu yang bagaimana? Yang kedua, analisislah kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, perbedaannya dengan sistem ekonomi yang lain. Ya, yang keempat, tuangkan laporanmu ke bentuk PDF dan PowerPoint. Yang kelima, unggah tugas itu ke Google Classroom per kelas dengan nama file formatnya kelas, strip, kelompok. Dan yang terakhir, evaluasinya bisa kamu kerjakan di form itu, di Google, form Google di situ sudah Bapak tunjukkan linknya, nah bisa dibuka itu. Bahan ajar, ya bahan ajar, materi dan LKPD ini, ya bisa kalian unduh semuanya, dijadikan sebagai bahan pembelajaran, itu ada di Google Drive, linknya sudah ada di situ. Saya tunjukkan ya. Guys, kelihatan? Kelihatan anak-anak? Nah, bisa diunduh di sini, ya, termasuk LKPD-nya, LKPD lembar kerja peserta didik bisa kalian unduh di sini, ya. Sudah? Oke. Sebelum slide presentasi ini saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, ya, untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang materi pasar, ya, tentang fungsi pasar. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.